Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Siapa dapat melawan kita? Lebih sungguh lagi kata lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Tahan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu Tuhan Yesus, atas kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa, sehingga Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama pada saat sore hari ini lewat ibadah kaum wanita online Tuhan Yesus. Semuanya karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Kau Allah kami yang baik. Kau berkati Tuhan ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati juga Bapa hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati, pakai dia luar biasa, urapi dia luar biasa Tuhan, supaya setiap kata yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan, semuanya isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau serahkan hati kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau jamah setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kamu ibu sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah
dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih sungguh lagi. Sungguh besar setiamu, Yesus, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan Oh, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan Yesus, kami mau tinggikan Kau Allah kami, melebihi segalanya Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam Tuhan menyembah Engkau. Kami mau sembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami, dan Kau jamah setiap kami Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu, sama-sama pandang wajah Tuhan. Mari katakan, angkat pujian ini lebih lagi. Sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Mari ibu lebih sungguh lagi katakan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Apa kabar ibu-ibu yang ada di rumah? Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari lebih dulu kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Pada saat sore hari ini Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sampai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semua terpelihara di dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kami yang lagi ibadah sore hari ini, dari gereja kami, gereja JKIS HBC Tuhan, oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami satukan iman kami Tuhan untuk mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Urapi hamba dengan urapan yang baru, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga kebenaran firman-Mu dapat hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ibu-ibu yang sudah siap mengikuti ibadah ini Tuhan, doa hamba, lawatlah Tuhan setiap mereka Tuhan, siapapun mereka Tuhan yang ikut mendengar kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan, jadikan hati mereka Tuhan seperti tanah yang subur, tempat pertumbuhan benih yang baik. Benih yang baik itulah kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kami mau diberkati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya karena inilah doa hamba, ibu-ibu semua, rumah tangga, semua dilawat diberkati Tuhan. Saya sangat rindu, sangat kangen untuk bertatap muka, tapi situasi kondisi ini tidak memungkinkan kita. Mari kita mengucap syukur karena satu hal, tidak ada yang terjadi kalau bukan seizin Tuhan. Siapkan hatimu, bukalah Alkitab-Mu. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Ulangan 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dari Perjanjian Baru. Ulangan 11 ayat yang 8 sampai ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat yang ke-9, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini ibu-ibu menceritakan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanan, tanah perjanjian. Semua kita udah tahu ceritanya ini ya. Tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali. Karena perjalanan bangsa Israel, itulah perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini. Bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir selama 430 tahun. Dan tidak hanya itu, masuk lagi ke tanah gurun pasir. Selama 40 tahun berputar-putar di gurun pasir. Jadi tidak langsung masuk ke tanah Kanan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan. Tapi tujuan Tuhan ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, bukan di gurun pasir untuk berputar-putar, harus masuk tanah Kanan, tanah perjanjian. Kita bisa mundur sebentar. Perjalanan bangsa Israel ada 3 tahap. Tanah Mesir, 430 tahun di tanah Mesir. Apa artinya ini tanah Mesir? Bangsa Israel diperbudak di sana, suatu hal yang tidak menyenangkan. Apa kalau diperbudak? Tidak ada kebebasan, semua serba terikat, semua tidak ada kepastian karena diperbudak. Hidup kita tergantung sama orang lain, hidup kita tergantung sama siapa pemimpin kita. Tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan berpikir, bahkan bekerja pun
Kita tidak bisa bebas. Sudah ada patokannya. Tuhan izinkan ini terjadi supaya bangsa Israel dibentuk. Masuklah mereka, dikeluarlah dari tanah Mesir berkat tuntunan Musa masuk ke gurun pasir. Di gunung pasir, apa artinya gunung pasir? Gunung pasir artinya gambaran orang Kristen yang kerjanya hanya berputar-putar. Jadi berputar-putar aja, dengar firman di sana, putar lagi. Dengar firman di KPA wanita, ya enak. Dengar firman lagi di ibadah raya, ya luar biasa. Tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan, tidak pernah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena berputar-putar. Tidak ada kemajuan, tidak ada melangkah, hanya berputar seperti lingkaran, tidak ada di mana ujungnya, tidak ada di mana kesudahannya, berputar-putar. Semua itu juga Tuhan izinkan untuk membentuk mereka. 40 tahun sepatunya tidak rusak, bajunya tidak kotor, itulah berputar-putar. Inilah gambaran orang Kristen yang hidupnya monoton. Didengar firman Tuhan, enak. Didengar firman Tuhan, iya ya. Wah enak, tapi tidak pernah dialami kedahsyatan Tuhan. Tidak pernah dialami seperti apa sih Tuhan itu. Apakah betul sanggup menyembuhkan penyakit kanker. Sanggup menyembuhkan stadium 3, stadium 4. Sanggup. Amin. Karena tidak mengalami kedahsyatan Tuhan yang monoton. Enak di kuping, tapi di hati tidak pernah direnungkan. Inilah gambaran anak Tuhan, gambaran orang Kristen berputar-putar di gurun pasir. Puji nama Tuhan, kita sekarang sudah masuk tanah Kanan. Masuklah kita tanah Kanan. Tanah Kanan artinya tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan. Tanah perjanjian, dijanjikan, ada janji. Itulah artinya tanah Kanan. Apa itu? Apa itu artinya tanah Kanan? Ada dulu kriterianya. Siapa kira-kira yang masuk tanah Kanan? Yang masuk tanah Kanan atau tanah yang dijanjikan ini ada kriterianya. Mari kita buka dulu itu di Ulangan 8 ayat yang ke-8. Ulangan 8 ayat yang ke-8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri di pohon zaitun dan madunya. Lanjut ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu. Negeri ini banyak, ada gandum, ada jelai, semua ada. Tapi hati-hatilah. Hari ini saya percaya kita semua sudah masuk di tanah Kanan. Tapi hati-hatilah, hati-hatilah. Karena di tanah Kanan banyak raksasanya. Apa itu raksasa? Ada musuh. Ada yang harus kita pertahankan. Apa yang harus kita pertahankan? Iman dan pengharapanmu. Supaya janji ini digenapi. Saya beri tema di sini ya. Janji Tuhan digenapi atau meraih janji Tuhan. Bagaimana caranya supaya janji itu digenapi? Harus kita raih. Hidup ini kita harus hati-hati. Hidup ini kita harus melangkah dengan segala kehati-hatian supaya kita meraih janji Tuhan dan janji itu digenapi bagi kehidupan kita. Engkau dan saya harus kuat. Harus kuat. Di kehati-hatian kita harus kuat. Mari kita baca lagi itu di Ulangan 11 ayat yang ke-8. Ulangan 11 ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Kita harus kuat. Seperti apa sih orang yang kuat?
Orang yang kuat bukan berarti karena dia banyak depositonya. Orang yang kuat bukan berarti karena anaknya banyak, semua sarjana. Orang yang kuat bukan berarti karena dia punya perusahaan banyak. Orang yang kuat yang artinya di sini orang yang berpegang pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah kekuatan kita. Dan saya sangat bersuka cita. Kekuatan yang Tuhan berikan hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Karena di sana banyak janji. Banyak janji. Tidak usah saya sebut. Ada 3.360 sekian janji. Termasuk firman Tuhan yang dikatakan oleh Raja Daud di Mazmur 23. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah penghiburanku. Itulah yang kupegang saat ini. Dunia, Indonesia, semua kita mengalami kekelaman. Kenapa tidak mengalami kekelaman? Pandemi ini belum ada ujung pangkalnya. Tapi firman Tuhan mengatakan pada sore hari ini, mari kita tidak usah kita takut, tapi ada sukacita. Kita harus kuat, karena kalau kita takut kita tidak bisa kuat. Firman Tuhan yang mengatakan, mulai saat ini katakan, apapun yang terjadi aku tidak takut karena Tuhanku ada di sana. Tuhanku ada di sana. Semua ini terjadi tidak ada di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan izinkan. Tapi pemeliharaan Tuhan pasti nyata bagi ibu-ibu dan saya. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang membuat kita kuat. Terus datang lagi Mazmur Daud. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, engkau tidak usah takut. Engkau hanya menontonnya, itu tidak akan menimpa dirimu. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Siapa kita tidak gembira, tidak sukacita mendengar kebenaran firman ini. Katakan setiap hari, Tuhan aku pegang janjimu, aku pegang kebenaran firman-Mu. Walau 1.000 orang di sebelah rebah di sebelah sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak menimpamu. Tapi bukannya kita harus mencari-cari. Kan kata firman Tuhan, 10.000 di sana, 1.000 di sana. Gak apa-apa kok gak pakai masker, gak apa-apa kok kita pergi ke pasar. Bukan ibu-ibu, kita adalah orang-orang yang disiplin. Anak-anak Tuhan yang patuh kepada pemerintah. Hidupmu harus menjadi kesaksian. Supaya orang melihat siapa yang ada di dalam hatimu. Dari perlakuanmu, dari tingkah lakumu, dari keadaanmu yang selalu menghormati pemerintahmu. Hormati pemerintah. Pemerintah bilang pakai masker, pakai masker. Pemerintah bilang jangan berkumpul-kumpul, jangan berkumpul-kumpul. Oh, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita kuat? Karena hanya orang-orang kuat yang masuk tanah Kanaan. Firman Tuhan ditaruh dalam hati. Firman itu harus kita taruh di dalam hati. Firman itu harus di dalam hati, bukan di dalam di mana-mana, tapi di dalam hati. Ulangan, mari kita baca Ulangan 11 ayat yang ke-18. Oh, haleluya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Sudahkah firman Tuhan lambang di dahimu? Kalau aku puji Tuhan, belajar saya menaruh firman Tuhan itu lambang di dahiku. Ketika itu sudah lambang di dahiku, pemikiranku, mindsetku seperti pemikiran Kristus. Karena kita memang tuntunan, maksud Tuhan kita seperti Kristus. Seperti pikiran Kristus. Jadi harus ada lambang di dahi. Bukan berarti sekarang saya tulis di sini, aku anak Tuhan. Tidak. Pemikiranmu, ketika pemikiranmu seturut dengan pikiran Kristus, hatimu jadi baik, hatimu
jadi ada sukacita. Walaupun engkau berjalan di lembah kekelaman, hatimu selalu meluap dengan sukacita. Persoalanmu, masalahmu tidak terlalu besar, tapi Tuhanmu terlalu dahsyat, terlalu luar biasa, sanggup merubah keadaanmu. Inilah yang maksudnya. Firman Tuhan ditaruh dalam hati, jangan ditaruh di mana-mana, taruh di dalam hati. Ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau menghadapi masalah, firman inilah yang keluar. Ketika engkau berkekurangan, Tuhan katakan, saya percaya Tuhan, engkau datang Tuhan supaya aku hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika engkau sakit, ampuni saya Tuhan, karena engkau yang berfirman. Ketika engkau mengampuni perempuan yang berdosa itu, penyakitnya hilang. Jadi firman itu, karena firman itu ditaruh dalam hati. Ketika engkau disakiti, kasihilah musuhmu. Jadi firman itu yang keluar, memang berat. Tapi kalau kita belajar, kalau kita mau, Roh Kudus memberikan kekuatan. Jadi apa katanya di sini? Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ada tanda di dahinya. Bukan kata saya, karena firman Tuhan ada tanda di dahi bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan sehingga kita sekarang ini berada di tanah kanan. Inilah tanah kanan kita. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ada tanda di dahinya. Dan apa katanya lagi di sini? Semua pemikiran mindset kita seperti pikiran Kristus. Ada tanda di tangannya. Wah, luar biasa, luar biasa. Ada orang yang pakai tato, saya percaya tidak ada. Tapi ada tanda di tangan. Artinya ada tanda di tangan apa? Firman Tuhan itu harus dikerjakan ibu-ibu. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Bukan hanya diterima, bukan hanya didiamin, bukan hanya mengerti, dilakukan. Apa yang kita lakukan? Terlalu banyak yang harus kita lakukan. Menyelamatkan rumah-rumah tangga kita. Menyelamatkan anak-anak kita. Menyelamatkan suami. Menyelamatkan keluarga besar kita. Dengan cara apa? Doa, doa, dan doa. Dan kita apa? Harus menjadi orang yang ringan tangan. Aduh, bagaimana saya bisa ringan tangan keadaan saya seperti ini? Tidak mau tahu. Tapi kata Tuhan apa? Firman itu ditaruh dalam tangan, harus dikerjakan. Karena harus ada tanda di tangan. Kalau belum ada firman Tuhan, ada tanda di tanganmu, raih sekarang. Minta, saya akan taruh itu firman Tuhan di tangan saya. Sehingga saya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Ya inilah pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu mengatur rumah tangga dengan baik. Sehingga orang boleh melihat keluarga ini ya. Walaupun sekarang cuma sepertiga gajinya masih bisa makan. Itu ada. Karena apa? Kita kerjakan dengan baik. Ada doa. Keluarga ini ya. Ibu-ibunya tidak pernah menuntut suaminya. Tidak ada tuntutan. Tapi dia terima apa adanya. Dan dia selalu berhemat. Karena sekarang apa? Kalau kita tidak kencangkan ikat pinggang. Ya, kedepannya kita akan ini. Ya, tahu sendirilah, enggak usah saya bilang seperti apa. Tapi di sinilah kita, firman itu harus dikerjakan. Percayalah ibu-ibu, saya yakin, terlalu yakin. Tuhan kita sangat baik, amat baik. Dahsyat, luar biasa. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Kalau belum ada tanda di dahimu dan di tanganmu, mari sekarang minta, belum terlambat. Supaya mindsetmu, pemikiranmu seperti Kristus dan tanganmu mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman ini harus dikerjakan, bukan dibawa tidur, bukan dibawa seperti apa. Apa orang yang mengerjakan firman? Ketika datang persoalan masalah, ketika datang kesulitan, karena kita bukan berjalan seperti jalan tol, tapi kita ada gelombang, ada lika-liku, ada pegunungan, ada ini. Ketika datang gunung pencobaan. Oh, firman yang keluar dari hati kita. Saya percaya Tuhan.
Tuhan berikan aku kekuatan. Saya percaya Tuhan, Tuhan berikan tanganku kekuatan. Aku akan kerjakan kebenaran firman-Mu. Aku mau berdoa buat orang lain. Aku mau memberkati orang lain. Melalui doaku, aku tidak bisa kasih materi, tapi aku akan memberkati orang lain. Kerjakan, berkati orang lain. Tidak ada yang lebih mahal daripada doa. Karena itu sudah saya alami. Kalau bukan doa daripada ibu-ibu, kalau bukan doa dari jemaat gereja Tiberias beserta Bapak Gembala kita, Bapak Andi Sebayang dengan ibu, saya tidak mungkin berdiri lagi di sini. Tapi karena doa ibu-ibu, karena doa jemaat kita, doa semua kita, sehingga saya saat ini boleh dilihat ibu-ibu berjalan. Boleh berjalan ke sana kemari saat ini. Kemarin saya ada pelayanan 3 hari pelayanan Bu. Pulang-pulang jam 12 malam. Terpuji nama Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Pas nyampe di rumah pulas tidur. Bangunnya jam 5:30. 3 hari Bu, sangat melelahkan. Tapi apa? Itu sudah sukacita kita. Saya sangat senang melakukannya. Saya sangat sukacita melakukannya. Dan terpuja. Sampai saya bawa bekal, takut ada apa-apa di jalan. Dan betul, puji nama Tuhan, saya sudah dijemput tepat waktu dan kami berangkat. Terpujilah nama Tuhan. Saya tuh, aduh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hanya itu aja yang saya katakan. Baik banget, aduh luar biasa Engkau Tuhan. Apa yang sudah Engkau terima dari Tuhan, ajarkan kepada anak-anak-Mu. Ayat yang ke-19. Dan sekaligus ayat yang terakhir. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apa artinya mengajarkan sama anak-anak? Ajarkan bahwa Tuhan itu sanggup. Puji nama Tuhan, aku mengasuh 1 orang cucu. Jadi setiap mau tidur, dan setiap dia minta apa-apa selalu mengatakan, berdoalah supaya Tuhan kasih berkat sama opung. Nanti bisa kali kita beli. Iya tapi aku udah berdoa. Ya belumlah, doa lagi sekali lagi. Saya gituin. Dan puji nama Tuhan, saya sangat senang. Saya ajarkan dia harus berdoa. Dan puji nama Tuhan, dia sangat luar biasa berdoa syafaat. Aduh Tuhan Engkau baik, Tuhan saya rasa terharu. Tuhan Engkau baik banget Tuhan. Dia sudah doakan jemaat, doakan semua. Doakan ini, aduh saya sangat sukacita. Dan selalu saya katakan, saya selalu katakan bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau dia bilang, opung katanya saya mau beli sepeda, mau diganti sepeda yang ini. Oh iyalah ya doa lah nang. Kalau nanti kalau Tuhan sudah ada berkat opung ya kita beli. Kalau belum ada itu dirawat, diurus begituin. Iya ya opung, tapi aku udah doa. Berdoa lah nang. Selalu saya katakan berdoalah berdoa. Karena Tuhan sanggup memberikan. Ajarkan sama anak-anakmu. Ajarkan sama anak-anakmu. Orang Israel diperintahkan supaya mereka menceritakan bagaimana kronologis mereka keluar dari tanah Mesir. Kitalah Israel rohani. Kita di Israel rohani. Kita sudah dijangkokkan, kita sudah menjadi orang Israel rohani. Kita berhak menerima janji-janji itu. Janji-janji itu digenapi bagi saya dan bagi ibu-ibu sekalian. Bagi kita lah janji itu. Bagi kita lah janji itu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Percaya ibu-ibu, kita sudah di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tergantung bagaimana engkau meraihnya. Bagaimana engkau meraihnya? Mari sama-sama kita raih. Mari kita sama-sama meraih. Tuhan sudah sediakan, tinggal kita meraih. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku raih janjimu. Aku raih janjimu. Jikalau engkau kesulitan, ini bukan permanen. Ini bukan permanen. Tapi ini sementara akan saya lalui. Supaya aku melihat kemuliaan Tuhan. Dikala engkau sakit, supaya aku mengalami mujizat. Ini tidak permanen. Supaya aku melihat pertolongan Tuhan. Oh luar biasa, sangat dahsyat. Kalau kita mau kembali lagi ke yang tadi.
menjadi lambang di dahimu. Ikatkan di tanganmu. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan firman itulah yang mengisi seluruh kehidupan kita. Firman itulah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah boleh datang. Persoalan boleh datang. Tapi kita ada kekuatan. Karena Tuhan mudah memberikan kita kekuatan. Kekuatan itu datangnya dari Dia. Tinggal raih. Aku sedang mengalami begini, berikan aku kekuatan Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu lah Bapa. Kami Tuhan, ibu-ibu dari gereja JKISHBC Tuhan, sangat mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami sudah boleh diberkati kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah tempatkan kami Tuhan di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan, berikan setiap ibu-ibu yang mendengar Tuhan kekuatan supaya janji-janji Tuhan digenapi bagi setiap rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Doa hamba Tuhan, suami diberkati Tuhan, menjadi suami-suami yang kudus, yang takut akan Tuhan. Istri-istri Tuhan menjadi istri yang bijak, yang rajin mengatur rumah tangganya. Bahkan Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat di rumah tangganya. Berdoa buat anak-anaknya, mengajar anak-anaknya takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan mereka tidak kekurangan berkat Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Hamba Tuhan Yesus yang baik Tuhan sudah berhenti berbicara saat sore hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang hamba taburkan Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Namamu ditinggikan. Biarlah Tuhan firman itu menjadi rema Tuhan. Sehingga firman itu berkuasa hidup dalam setiap kehidupan kami Bapa. Roh Kudus Engkau yang memberikan roh hikmat, roh pengertian Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Dahsyat Engkau luar biasa. Inilah Tuhan doa ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari Bapak Saudara, lihat pujian ini bersama-sama. Mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari ibu sungguh lagi kembali angkat pujian ini. Mari dengan iman katakan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat
jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bagi ibu-ibu yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau bagi ibu-ibu yang memiliki mobile banking BCA, boleh mengikuti video seperti berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Diberkati oleh firman Tuhan ibu-ibu. Haleluya. Mari ibu-ibu kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meraih janji-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua ibu-ibu telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami telah memasuki tanah Kanaan ya Bapa. Kami telah memasuki tanah perjanjian-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar Bapa, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan boleh menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Diberkatilah hamba-Mu Bu Silayan Tuhan, yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Diberkatilah ibu ini ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, pelayanan yang Kau pakai luar biasa Bapa, sehingga banyak memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, setiap kebutuhannya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Oh haleluya Bapa, Kau juga berkati anaknya Joshua,
Apapun Tuhan rencana yang akan mereka lakukan Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang campur tangan Bapa. Oh haleluya Bapa, Kau juga berkati Tuhan cucunya Gracia Tuhan. Engkau berkati pendidikannya Bapa. Engkau berkati Tuhan, biarlah anak ini Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau. Oh terima kasih Tuhan, kalau anak ini Tuhan Engkau telah jadikan dia pendoa syafaat yang kecil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui doa-doanya Tuhan, Engkau juga pakai anak ini Tuhan di kemudian hari untuk menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Aku serahkan Tuhan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan busi lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan, kami satukan hati kami satukan iman kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Andi beserta Ibu Endah dan kedua anaknya Lukas Lovanda ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga pekerjaannya Tuhan, bisnisnya, usahanya Tuhan. Engkau berkati berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan yang datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, saat ini kami sangat rindu Tuhan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami Bapa. Engkau lihat hati kami Tuhan. Oh haleluya, Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup Tuhan, sanggup mengubah Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapa. Oh haleluya Bapa, kami sangat rindu Tuhan untuk gereja kami kembali dibuka Tuhan, agar kami dapat beribadah kepadamu Bapa. Oh Bapa yang baik, dengarlah permohonan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan negeri kami ini terbebas dari pandemi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Tuhan, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami ya Bapa, Bapak Presiden kami beserta jajaran para menterinya ya Tuhan. Biarlah mereka memerintah Tuhan hanya takut akan Engkau saja Bapa. Berikan mereka hikmat dari sorga Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Engkau Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan provinsi kami tempat tinggal ini ya Bapa, Provinsi Banten ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati gubernur kami Tuhan, sampai tingkat yang terendah RT RW, Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Bapa, Engkau sanggup Tuhan menjamah setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Ibu Margareta ya Bapa. Tuhan kasihanilah ibu ini Tuhan. Engkau lihat anak-Mu ini Tuhan. Dia begitu setia kepadamu Bapa. Engkau jamah segala sakit penyakitnya Tuhan. Sakit kanker di ususnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Biarlah mujizat-Mu terjadi untuk Ibu Margareta Tuhan. Engkau selamatkan dia Tuhan. Engkau sembuhkan segala sakit penyakitnya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dia Engkau akan pakai menjadi alat-Mu. Dia akan Kau pakai menjadi kesaksian-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, biarlah Tuhan nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Marito Bapa. Oh haleluya Bapa, Engkau juga lihat ibu ini Tuhan. Begitu dia setia datang kepadamu Bapa. Engkau juga jamah segala sakit penyakitnya Tuhan. Sakit kankernya Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati keluarganya ya Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami satukan hati kami satukan iman kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Shirley yang rencananya akan operasi sesar pada tanggal 8 Agustus ini ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau permudah, Engkau perlancar Bapa operasi sesar ini ya Tuhan. Kau juga berikan selalu Shirley kesehatan Tuhan. Juga untuk suaminya Tuhan, Kau berkati
Anaknya juga Abednego Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah operasi ini berjalan lancar, dan dokter-dokter juga Tuhan yang akan menanganinya Bapa, Kau berikan hikmat dari sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, kami juga Tuhan sore hari ini mau berdoa Tuhan untuk para janda juga Tuhan Kau yang pelihara, karena kami tahu firman-Mu Tuhan bahwa Engkau adalah pelindung bagi para janda Tuhan. Oh haleluya Tuhan, berkatilah ibu-ibu janda ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan, baik secara online maupun offline Tuhan. Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Tuhan, banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan mereka semua mengaku bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Bapa, mengakui hanya Engkau Tuhan juru selamat kami Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Arahkanlah hatimu, pandanglah Yesus sedang memberkati engkau, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Rohul Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu Kamis depan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.